Berikutnya soal nomor 4. Sebuah partikel bermuatan min 1,5 mikrokulom dan bermassa 2,5 kali 10 pangkat min 6 kg dilepaskan dari keadaan diam di titik A menuju ke titik B. Jika besar laju dari partikel tersebut adalah 42 meter per detik dan partikel hanya mengalami gaya listrik, tentukan A. Titik mana yang memiliki potensial lebih tinggi? Jelaskan jawaban Anda. B. Tentukan beda potensial antara titik B dengan titik A. Oke. Paling mudah kita buat ilustrasi dari problem ini. Kita gambarkan misalkan sebuah garis. Nah, garis ini menghubungkan titik A dan titik B. Misal titik A ada di sini, kemudian titik B ada di sini, kemudian ada muatan min 1,5 mikrokulom. Kita kasih nama ini muatan Q, dan nilainya adalah negatif 1,5 mikrokulom. Kemudian dia punya massa 2,5 kali 10 pangkat min 6 kg. Muatan ini dilepas dari keadaan diam pada titik A, dia tidak bergerak di titik A, jadi velocity dari muatan ini di titik A itu adalah 0, kemudian dia menuju ke titik B. Jadi kita bisa gambar di antara titik A dan titik B, muatan ini bergerak ke arah sini. Kemudian kita misalkan berikutnya, ambil sumbu X misal ke arah kanan. Kita ambil sumbu X ke arah sini. Kita gambar pakai kuning. Nah, ini adalah arah sumbu X. Ini arah sumbu X positif. Dengan demikian, kita bisa tentukan potensial di tiap titik dengan cara V di B. V di B adalah potensial di titik B kurangi potensial di titik A, itu sama dengan negatif integral dari posisinya titik A menuju posisinya titik B medan listrik dot perpindahan. Kemudian jangan lupa kita perlu menentukan arah-arah medan listrik dan arah-arah perpindahan ini. Nah, kalau adik-adik perhatikan, muatan negatif ini bergeraknya ke kanan. Nah, muatan negatif bergerak ke kanan itu berarti ada medan listrik yang arahnya ke kiri, ke sini. Nah, ada medan listrik arahnya ke sini. Tahu dari mana arah medan listriknya ke sini? Adik-adik tahu dari hukum Coulomb bahwa benda bermuatan negatif itu akan bergeraknya menuju muatan positif. Jadi adik-adik bisa bayangkan bahwa seolah-olah di sebelah sini, di posisi X yang cukup jauh di sebelah kanan, itu ada populasi muatan positif, sehingga muatan negatif tertarik bergerak ke arah situ. Tapi kalau di sebelah sini ada populasi muatan positif, maka medan listrik di titik-titik antara A dan B itu arahnya akan ke kiri. Karena adik-adik ingat, medan listrik oleh muatan positif arahnya menjauh dari si sumber. Gitu kira-kira. Nah, kita bisa bayangkan secara sederhana seperti itu untuk mendapatkan informasi bahwa medan listrik di titik-titik antara A dan B itu arahnya ke negatif X atau ke kiri. Nah, sehingga dari sini kita kemudian bisa tuliskan bahwa integral ini sama dengan E dot dl. Nah, E-nya sendiri itu punya magnitud
dan arahnya ke negatif ekstopi. Dot perpindahan. Nah, muatan ini berpindahnya ke arah X positif, sehingga dl vektor ini bisa kita ganti dengan dx, karena dia berpindahnya sepanjang sumbu X, dan ke arah positif ekstopi. Nah, posisi titik A kita kasih nama di XA, posisi titik B adalah XB. Nah, dari sini adik-adik lihat ada negatif ekstopi dot ekstopi, sehingga ini bisa saya tuliskan sebagai integral dari XA sampai XB E dx saja. Oke? Nah, karena kita pilih X positif itu ke arah kanan, maka kita bisa bilang kalau XB lebih dari XA. Sehingga integral yang sedang kita selesaikan ini hasilnya akan bilangan positif. Karena medan listrik yang kita isikan di situ tinggal magnitudenya saja, sementara X itu dari X A ke XB dengan XB lebih besar dari XA. Nah, dengan demikian kita peroleh hasil integral ini, yang ini, adalah bilangan positif. Sehingga kita simpulkan kalau begitu VB kurangi VA, sorry ini salah tulis, VB kurangi VA itu adalah bilangan yang positif. Dengan demikian, potensial di titik B itu lebih besar dari potensial di titik A. Nah, berikutnya kita mau cari tahu berapa selisih potensial di titik B dengan potensial di titik A. Nah, kalau adik-adik ingat, potensial ini, atau sorry, beda potensial antara titik B dengan titik A, itu kita peroleh dari menghitung usaha yang kita kerahkan untuk menggerakkan muatan dari A ke B dengan kecepatan konstan, dibagi dengan muatan yang kita pindahkan. Jadi beda potensial itu usaha per satuan muatan. Nah, kalau adik-adik perhatikan, benda bermuatan ini bergerak dari A ke B. Awalnya di A dia tidak bergerak, kecepatan 0, di B jadi punya kecepatan, yaitu 42 meter per detik. Artinya medan listrik yang bekerja di benda ini itu mengerahkan usaha supaya kecepatan dari benda ini meningkat. Nah, beda potensial itu kita hitung menggunakan usaha yang harus kita kerahkan untuk melawan medan listrik. Sehingga saya bisa bilang kalau usaha yang kita kerahkan untuk memindahkan muatan dari A ke B itu sama dengan negatif dari usaha yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan ini dari A ke B. Sehingga saya bisa tulis ini sama dengan negatif usaha oleh medan listrik untuk memindahkan muatan dari A ke B dibagi dengan Q. Oke? Nah, adik-adik lihat, usaha oleh medan listrik mengakibatkan ada peningkatan energi kinetik, sehingga saya bisa tulis usaha yang dikerahkan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan dari A ke B itu mengakibatkan ada peningkatan energi kinetik yang dialami oleh si muatan. Dengan demikian, saya bisa tulis Q kalau begitu sama dengan negatif energi kinetik di B kurangi energi kinetik di A dibagi potensial di B kurangi potensial di A. Nah, sekarang energi kinetik di A kita tahu dia sama dengan 0. Oke. Ingat, energi kinetik di A sama dengan 0 karena awalnya benda tidak bergerak, jadi dia dilepas dari keadaan tidak bergerak. Sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu Q sama dengan negatif KB. KB itu adalah setengah
massa muatan dikali V di B kuadrat. Dibagi dengan VB min VA. Nah, muatan ini sendiri, adik-adik tahu bahwa dia adalah negatif 1,5 mikrokulom. Sehingga kita bisa tulis dengan demikian, VB min VA itu sama dengan negatif M dikali V di B kuadrat dibagi 2Q. Nah, Q adik-adik substitusikan negatif 1,5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Jangan lupa untuk disalin ke kulom karena yang diketahui di data soal adalah mikrokulom. Jadi Q sama dengan negatif 1,5 mikrokulom. Massa juga diketahui. Besar kecepatan di titik P juga diketahui, sehingga adik-adik peroleh selisih potensial antara titik B dengan titik A.